Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang benar kita periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh iya Pak, nggak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nah dia naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Nggak nurut. Tapi tidak bisa. TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Amin, saya di sini gemeteran nih Pak Amin. Karena sebenarnya saya tidak mau berbicara di partai manapun juga. Gitu. Tapi karena saya punya penasihat spiritual. Dan yang perintah kepada saya adalah penasihat spiritual. Sejak awal tidak bisa terakhir daripada risiko. Risikonya apa? Kalau yang namanya penasihat spiritual, yang saya anggap penasihat spiritual, sebenarnya yang saya takutkan bukan apa-apa. Ketika di akhir zaman nanti, ya kan, penasihat spiritual itu silakan Anda masuk surga, pintu gerbangnya masuk. Nggak mau, diem aja. Tanya lagi, malaikat kenapa itu nggak mau? Kenapa tanya? Saya nunggu yang namanya Gatot. Belum ada dia gitu kan. Nunggu lagi, sama aja gitu deh. Akhirnya karena Allah maha pengasih maha penyayang, dikeluarkanlah syafaat. Walaupun tadi saya udah di pintu neraka, ditarik lagi bersama-sama. Jadi itulah Pak ya. Jadi Pak Kaban ini adalah penasihat spiritual saya. Jadi saya harus hadir di sini. Utang untuk beliau. Dan tadi bicara pun merupakan PR. Bagaimana kita caranya bayar utang. Kemudian yang lainnya sebagai yang kondisi yang sekarang ini kan berat ya ngomong kayak gitu. Untung tadi kan saya jam 9 kan, 9 kurang 1 menit saya masuk sini Pak. Kalau saya lebih awal kan banyak lagi yang saya dengar, saya harus menjabarkan itu gimana gitu. Itu tadi Indonesia dari bisa merdeka atau peran partai-partai atau peran organisasi Islam sangat dominan dalam kemerdekaan. Itu sampaikan sama Pak Kaban tadi kan? Berarti saya harus sampaikan seperti ini. Jadi itulah saya kenakan saya gugup begitu Pak Ketua Majelis Syuro Pak Amin Rais. Apalagi beliau ini sejak awal sampai dengan sekarang gasnya pol terus gitu. Kita pengamat politik mengamati kalau udah seperti ini kira-kira nanti apa yang akan terjadi ya gitu. Itu yang sama-sama kita sampaikan. Kemudian penasihat spiritual saya Pak Kaban dan Majelis Syuro, Mahkamah Partai dan pengurus partai, pengurus harian, Bang Rido dan segenap hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak sebutkan satu persatu. Memang benar saya harusnya pulang nanti sore, tapi saya cari pesawat, akhirnya saya dapat dan saya alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada saya bisa ada di tempat ini. Saudara-saudara sekalian, saya menjelaskan dari apa yang Pak Kaban sampaikan. Jadi organisasi Islam ini berperan jelas mulai dari mempersiapkan, merencanakan, sampai dengan melaksanakan, sampai dengan berdiri dan mempertahankan kemerdekaan ini. Hanya ketika mengisi kemerdekaan sekarang ini, Islamnya pura-puranda. Pura-puranda. Bukan salah Islamnya, bukan salah ulamanya. Ulamanya diam, tidak mau berpolitik. Padahal kalau tanpa politik ya dibiarkan, akhirnya ulama-ulama amplop yang jadi menguasai politik. Kalau mau saya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi ini fakta yang saya sampaikan. Syariat dagang Islam, syariat Islam jauh sebelum kemerdekaan.
Dan indah sekali ketika pemuda-pemuda Islam ini ada yang ditugaskan, ada yang bertemu di Mekah. Sama-sama belajar di sana dan berpikir enak ya jadi negara merdeka. Tidak ada perbedaan kasta. Di tempat kita begitu kita mau pulang, kita jadi orang jajahan lagi. Itulah maka waktu itu kalau tidak salah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 menugaskan atau menyekolahkan anaknya Takmir Majid, yaitu seorang pemuda yang pintar, namanya Darwis. Yang pertama masih sendirian, yang kedua ketemulah dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kerapek itu siapa ya? Kiai Haji Baduun, kemudian ada 4 orang. Cerita seperti itu. Ketika pulang, Sri Sultan mengatakan kamu ini namamu, kamu belajar di HIS, ngajar di HIS. Setelah selesai, namamu ini adalah kebelanda-belandaan. Maka digantilah nama. Siapa namanya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ditugaskanlah membuat sekolah-sekolah. Karena tanpa intelektual, bangsa ini nggak bisa bangkit. Itu 1912, bulan November ya kalau nggak salah. 1912, bukan 2000. Kita lihat setelah 14 tahun, 1924, Nahdlatul Ulama lahir. Iya kan? 1924 kan? 26. Nah, 26 berarti 14 tahun ya. Jadi kalau orang-orang tua SD, kalau 12 tahun, itu dia sudah SLTA kalau sekarang ini. Jadi sudah dewasa. Maka yang sekarang ini saya heran kenapa Muhammadiyah sama NU itu bisa beda. Salamnya beda kan gitu. Padahal tujuan utama dulu bukan. Tidak bisa disamakan. Muhammadiyah adalah core bisnisnya mendidik, menyehatkan. Nahdlatul Ulama core bisnisnya berjuang. Maka ketika lahir tahun 1926 itu pertama kali yang dilawan adalah model-model Belanda. Melawan model-model Belanda. Setelah Muhammadiyah lahir, NU lahir, barulah lahir Sumpah Pemuda. Ini modal dari organisasi Islam. Sumpah Pemuda. Karena intelektual. 1928. Setelah disatukan pemudanya, nggak perlu ratusan tahun. Cuma 17 tahun saja kita bisa merebut kemerdekaan. Sebelumnya NU melahirkan, Muhammadiyah juga melahirkan laskar untuk berjuang. Jadi nggak bisa dilupakan fakta sejarah ini. Mau bukti lagi bahwa Islam itu benar-benar toleransi. Ketika tanggal 17 Agustus merdeka, tanggal 18 Agustus Bung Hatta mendapat telepon dari Indonesia Timur. Kalau dengan ketuhanan Yang Maha Esa, dengan syariat Islam bagi pemeluknya, maka kami tidak bergabung dengan Indonesia. Itu bukan pemberontakan. Karena memang Indonesia ini isinya kerajaan-kerajaan, adat-adat dan lain sebagainya. Terus bergabung. Sebenarnya pemegang hak negara ini ya kerajaan-kerajaan. Makanya Sri Sultan Hamengkubuwono ini kuat. Karena membuat beliau orang pinter, membuat perjanjiannya disimpan di mahkamah di Belanda. Suatu saat apabila dicabut bisa. Makanya gubernur di sini ketika mau dirubah kan gak bisa. Sri Sultan merangkap sebagai gubernur. Maka dikumpullah BPUPKI yang Islam diminta bagaimana nih? Nggak pakai padang, nggak pakai macam-macam hari itu juga.
7 kata diambil jadi ketuhanan yang Maha Esa. Islam juga ini yang menyatukan negara ini. Ketika baru lahir, istilahnya baru berapa hari lahir, tiba-tiba sekutu datang ke sini dipimpin oleh komandan pasukan yang terbaik pada saat perang sekutu. Siapa yang menyelesaikan? Islam lagi. Itulah indahnya. Ketika itu Kiai Abbas dari Cirebon dan para kiai naik kereta turun di Rembang. Di Rembang mereka diskusi. Kalau ulama itu saling tunjuk kan? Itu Juni nggak mau, ya, saling tunjuk. Akhirnya udahlah, paling gampang kita sholat istiqoroh. Siapa yang memimpin fatwa jihad 10 November itu? Yang harusnya kan 9 November. Tapi Kiai Haji Asami nunggu singa Jawa Barat. Akhirnya hasilnya ditentukanlah Kiai Abbas yang memimpin. Yang memimpin itu Kiai Abbas dari Cirebon loh itu. Yang memimpin. Ketika itu pagi-pagi kita akan berjihad, ambil wudhu semuanya sebelum saya pimpin doa. Yang santri daripada susah ambil wudhu dia masuk ke kolam. Tapi wudhu kolam. Akhirnya barulah tentara sekutu yang terhebat di perang dunia kedua dipimpin oleh terhebat pun bisa kalah. Siapa itu? Para santri Islam juga. Ketika Islam mulai berpolitik, mulai kuat, waktu itu Masyumi berbahaya, dihilangkan lagi oleh Nasakom kan. Jadi saya melihat bahwa Partai Umat ini adalah titik balik kebangkitan Islam di Indonesia. Kenapa demikian? Tadi dikatakan oleh Pak Kaban bahwa siapa yang mau beramal lewat partai. Berarti saya melihat bisa mengumpulkan sebanyak ini bukan hal yang murah. Dari sini kan melihat bahwa semua yang ada di sini ikut partai bukan untuk mencari jabatan dan mencari uang dengan menindas rakyat. Tetapi ikut partai adalah ikut bersama-sama rombongan dalam rangka mencari bekal pulang. Bukan pulang ke rumah, putus sambu dan langsung melotot saya lagi nih. Tapi pulang ke Rahmatullah nanti. Mudah-mudahan saya tidak salah. Mudah-mudahan saya tidak salah. Karena kalau tentara paling takut berperang melawan kalau musuhnya itu berperang secara ideologi apapun juga. Karena kalau mati itu tujuannya dia. Mati adalah tujuan dia. Islam kan gitu. Begitu perang, itu kan jihad, nggak ada yang ditakutin. Makanya kalau saya tugas operasi dulu, satu yang saya perintahkan sama anak saya, setiap napasmu harus menafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, setiap napasmu. Kenapa komandan? Kalau kamu ketembak kepalamu pas la ilaha illallah, selesai masuk surga. Jelaskan susah kan itu? Jelaskan susah gitu aja. Jadi kalau kamu ketembak kepalamu, la ilaha illallah, kamu jihad, kamu berbahaya. Dan alhamdulillah saya tugas operasi 4 kali Timur Timur, 2 kali di Papua, dari membawa 11 orang sampai 600 orang, alhamdulillah semuanya kembali dalam keadaan utuh. Nah itu kekuatannya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian pun, saya yakin dengan ikut partai ini selalu berdoa. Ya akhir doa pasti, ya Allah, apabila takdirku tiba dan sakratul maut menjemputku, cabutlah nyawaku dengan penuh rahmat
dan kelembutanmu dalam kondisi husnul khotimah. Ini modal partai, benar nggak Pak Ustadz gitu ya? Nah, betul. Jadi nggak usah khawatir. Kalau udah itu diniatkan, apapun yang dilakukan aman. Nah, untuk itu karena saya bukan ulama, saya mantan panglima, maka saya bicara masalah perang. Tadi kan sudah kan? Jadi kondisi bangsa kita tadi itu sudah saya jelaskan yang awal. Nah, sekarang kondisi kini itu nanti akan dijelaskan pada saat kesimpulan nanti. Kondisi kini dalam bentuk sebuah lagu. Tadi saya minta pada ketua, oh boleh. Loh kenapa kok boleh? Yang penting kalimatnya, lagunya itu benar, oh benar saya bilang gitu. Karena jadi supaya anak-anak muda lebih mengerti. Karena partai umat itu sangat tergantung kepada Gen Z, ya kan? Karena itu yang paling banyak. Nanti Ustaz Tambu memarah sama saya, marah berdua aja lah. Begini saudara sekalian, kita ini pada kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Yang Pak Kaban bilang masalah hutang. Memperhatikan kan gini. Dalam kursi yang sekarang ini, tidak ada satupun wakil rakyat yang menyampaikan tentang hal-hal permasalahan yang dihadapi oleh rakyat ini. Makanya saya tidak mau bicara di partai, diundang partai mana, saya nggak mau. Tapi memang mereka juga nggak berani mengundang saya kan gitu. Setiap hari kita lihat di media sosial, isinya adalah marah-marah, bahkan sampai memaki-maki. Semuanya dimaki-maki. Kita tidak sadar bahwa kita sedang dibuat seperti ini. Kita punya anggaran APBN belum dimulai sudah defisit kurang lebih 600 triliun. Kemudian tahun ini batas bayar utang 800 triliun. Pokok itu 800 triliun. Belum lagi bunganya. Belum lagi subsidi untuk energi. Ini belum kenaikan BBM. Efektif. Itu hampir tinggal 60% itu udah bagus sekali. Belum nggak dipotong MBG juga. Terus daerah-daerah hidupnya pun sulit. APBD yang ada, bantuan transfer daerah pun dipotong. Padahal daerah-daerah itu antara 50 sampai 60% adalah untuk gaji, biaya pegawai. Kalau taruhlah 55, 45 dipotong, 15, ya tinggal 30. Bisa apa 30? Ini pernah saya sampaikan pada saat 18 Agustus di Jogja. Peristiwa Pati itu nggak bisa disalahkan bupatinya. Karena memang dia untuk menghidupi gimana lagi caranya kan gitu. Dan ini kan terjadi di mana-mana. Kalau defisit anggaran seperti itu, aparatur pemerintah bekerja dengan baik, nggak ada korupsi, bisa kita bangkit. Bisa. Mengapa saya katakan demikian? Ini bukan hanya kebetulan. Pasti ada yang membuat seperti ini karena punya kepentingan. Bisa kepentingan politik, kepentingan oligark. Tapi yang jelas permasalahan sekarang ini tidak lepas dari teori Thomas Malthus. Gampangannya itu Malthus mengatakan bahwa pertambahan penduduk itu kali-kalian kesiapan pangan plus-plusan gitu. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 4, 16 dan seterusnya, itu percepatan penduduk. Kesediaan pangan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Jadi suatu saat jumlah penduduk itu dengan kesediaan pangan itu akan berbanding terbalik. Nggak bisa ngasih makan sejumlah penduduk ini. Maka kejadian perang Teluk itu sama karena penduduknya banyak, perlu energi, terjadilah perang. Hampir 90% di dunia ini perang karena minyak. Karena minyak. Tapi ketika minyak mau habis, peak oil theory mengatakan minyak akan habis, maka akan beralih ke ekonomi. Pangan, air, energi. Kita punya semuanya itu, kita punya semuanya. Tetapi
kita tidak bisa manfaatkan. Nanti saya jelaskan mengapa seperti ini. Tapi menarik, di belahan dunia yang akan berpengaruh pada kita juga, bahwa perang global itu sekarang tidak ditentukan oleh rudal. Oleh rudal enggak. Perangan asimetris langsung ke jantung yang membuat getar, yaitu petrodolar. Perang sekarang seperti itu. Pada tahun 43, ketika Sekutu menang, singkatnya hasil koordinasi, maka Amerika minta bahwa dolar menjadi alat tukar internasional. Karena Amerika punya emas, kalau nggak salah 35 dolar itu setara dengan 1 on emas. Jadilah standar. Jadi orang punya 35 dolar bisa beli emas, karena Amerika punya banyak emas. Ketika berjalan, Amerika sudah mulai usil, perang Korea dan sebagainya, cadangan emasnya sudah berkurang, dolarnya banyak dikeluarkan. Ketakutan, nanti kalau orang berbondong-bondong ngambil emas, kurang, bangkrut. Maka timbullah siasat curang dengan ke Timur Tengah, di Arab Saudi yang pertama kali minta agar semua pembayaran Mina dengan melakukan dolar. Waktu itu rajanya tidak mau, kalau nggak salah 2 hari kemudian meninggal. Diancam dan lain sebagainya, akhirnya jadilah pembayaran minyak di Timur Tengah semuanya harus menggunakan dolar. Enak sekali kan? Dia nggak pakai apa-apa. Korea mau beli minyak, beli dolar dulu, baru. Dia cetak sebanyak-banyaknya, terserah. Inilah sebenarnya Venezuela pun sama. Hasil minyaknya dijual ke Cina, kesalahannya apa? Bayarnya pakai yuan. Sama juga dengan Iran. Kalau ini terjadi, maka pembayaran tidak menggunakan dolar, bangkrut Amerika. Apapun dilakukan. Tetapi dia ngelawan Iran. Jadi sekarang ini bukan tentara dengan tentara. Perang antar sistem dengan sistem. Antara mata uang dengan mata uang. Antara kedaulatan dan ketergantungan. Yang diperang adalah hegemoni. Ya, hegemoni atas Amerika, kontrol sistem pembayaran energi. Itu yang diperangi sekarang. Tetapi Iran tidak bodoh. Maka dia sikat semua pangkal-pangkalannya, kemudian dia ancam. Kalau mau lagi, saya akan bom tempat hilirisasi air, penyaluran air terbesar, yang bisa untuk 10 juta rakyat. Begitu itu dibom, selesai, kehausan semuanya. Ini yang terjadi. Jadi sekarang perang itu bukan pesawat banyak-banyakan, bukan. Ketika dia bisa menyerang titik sentral yang menjadi center of gravity-nya, selesai. Dan bukan pusat kendali operasi, bukan. Makanya checkpoint finansial, yaitu Strait Hormuz, menjadi senjata finansial yang luar biasa. Menjadi senjata finansial yang sangat luar biasa. Kapal tanker boleh lewat. Asal dia setuju pembayaran pakai yuan. Kalau pembayaran minyaknya pakai yuan, lewat bebas. Tapi kalau tidak, nggak usah. Akhirnya cuma ada 2 opsi. Opsi pertama, aturan Iran diikutin, pembayaran pakai yuan, pasukan lancar di negaranya, atau setia pada dolar, resikonya ya ekonomi nasional yang menjadi taruhan. Ini yang dilakukan oleh Iran. Jadi Iran memegang kunci energi global sekaligus merubah keuangan dunia secara tidak langsung. Itu hebatnya Iran. Jadi perang masa depan tidak perlu dengan tembakan-tembakan, bisa melalui serangan cyber, pusat datanya disikat, sabotase ke kilang minyak, gangguan sistem logistik pangan, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya, apa keuntungannya bagi Cina
Cina itu udah lama mimpi bahwa yuan akan menjadi mata uang cadangan dunia, setara dengan dolar, atau dikatakan petro yuan. Karena apa? Dengan pembayaran yuan, maka nilai yuan akan menguat dan kondisi ekonomi Cina menjadi kokoh. Lalu kekurangan Iran apa? Iran dengan menerima bayaran yuan, maka dia bisa membeli industri militer hasil-hasil Cina yang canggih. Jadi Cina membutuhkan Iran untuk mendobrak dominasi dolar, sehingga saling membutuhkan antara keduanya. Ini yang dikatakan kondisi global seperti itu. Nggak ada satu negara melakukan sesuatu yang tanpa pengaruh atau ketergantungan atau mengambil keuntungan dari negara lain. Jadi sekarang kekuatan kecil bisa mengambangi kekuatan besar. Iran satu drone murah paling berapa puluh juta bisa menghancurkan satu kota dengan menembak pusat air tadi. Jadi itu yang lebih menentukan daripada ribuan jet tempur di atas. Begitu bilang saya akan hancurkan itu dengan drone saya, silakan. Takut semuanya. Ini yang terjadi. Maka saya pada 2014 mengatakan bahwa perang nanti bukan perebutan minyak, tapi memperebutkan pangan, air, dan energi atau ekonomi. Dan tempatnya di Khatulistiwa. Di sekitar Khatulistiwa tempatnya di tempat kita ini. Kenapa? Cina banyak penduduknya, Indonesia banyak penduduknya, India banyak penduduknya, karena pasar ada di situ semuanya. Dan itu akan menjadi perebutan. Dan kita punya itu. Pangan, air, energi juga punya. Maka kita harus benar-benar berpikiran itu yang harus kita selamatkan. Dan itulah yang akan diperebutkan. Dan itulah selama ini yang membuat kita seperti ini, ya seperti itu, perebutan itu. Makanya dalam kondisi seperti ini yang paling penting kita ini adalah bisa mengambil manfaat dari semuanya. Dengan cara apa? Cara politik bebas aktif. Kita melakukan politik bebas aktif, tapi kerangka politik dalam negeri itu tetap dipertahankan. Kalau kita berpihak, ini yang sangat berbahaya. Posisi kita ini posisi yang sangat sentral diperebutkan antara Cina dengan Amerika. Kalau kita memberikan privilege kepada Amerika, boleh terbang bebas, pesawat militernya, habis kita. Habis. Satu, kita ikut mendukung Amerika dalam perang melawan Iran, itu masih kecil. Yang paling berbahaya adalah pasti Amerika memanfaatkan ruang udara kita untuk memata-matai Cina, memata-matai kapal-kapal Iran yang mensuplai ke Cina dan dicegat sama Amerika. Padahal urat nadi industri Cina di minyak itu juga. Kita akan dimusuhi. Dan kita tidak sempat membangun, bahkan kita bisa terikut dari kancah perang. Makanya ketika di Sentul, saya sampaikan, itu pengkhianatan kalau itu terjadi. Pengkhianatan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tidak boleh tidak bebas aktif. Kita sudah ikut bagian dari satu yang sudah berperang. Kita harus introspeksi dalam kondisi yang seperti ini. Kita itu sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, PDB per kapita itu hanya 5.300 US dollar per tahun. Nggak naik-naik. Kita menjual tenaga kita murah. Kan gitu yang kita jual. Buat industri di sini. Teknologinya nggak tinggi, nggak bisa. Sekarang pada ke Vietnam semuanya. Karena apa? Institusi kita itu nggak inklusif.
Hukum harusnya kan melindungi properti. Hukum harus melindungi itu. Korupsi harus dihapuskan. Korupsi harus dihapuskan. Kalau nggak bisa. Sekarang ini orang korupsi kan mikir, saya korupsi. Sekian, nanti saya dipenjara 20 tahun. Biaya remisi sekian. Masuk penjara, biaya di penjara sekian. Kapan saya bisa keluar? Tinggal pakai ambulan, pura-pura sakit keluar. Sampai rumah sakit entah hilang kemana. Sehingga dengan demikian, korupsi adalah bisnis. Karena semuanya ada angka-angkanya. Sama, masuk anggota DPR juga kalau nggak pakai bisnis mana bisa. Itu yang jadi sekarang ini. Contoh gampangnya kita lihat Singapura. Punya apa sih Singapura? Nggak punya apa-apa itu dia. Kecil negaranya, tapi lihat dolar Singapura. Bisa lebih kuat dari Amerika. Dalam kestabilannya loh. Yang sudah berapa tahun stabil. Singapura sama Jepang. Kenapa? Karena itu. Orang nyimpen uang di Singapura aman. Sehingga kolesterolnya dia tinggi. Lihat deh, saya punya uang numpuk di ini. Uangnya orang Indonesia, uangnya orang Thailand, orang Filipina, Malaysia, Singapura. Karena pemerintahnya benar-benar melindungi properti. Hampir dikatakan tidak ada korupsi. Jadi kalau kita mengatakan kita ini sekarang bonus demografi 68%. Usia produktif. Kalau kita benar-benar mau, kita cuma punya waktu kurang lebih 10-15 tahun. Bonus demografi itu. Setelah itu, expired udah. Demografinya udah pada tua-tua. Indonesia bisa berhasil, bisa bayar hutang. Kalau hilirisasi nikel benar-benar dilakukan. Smelter semuanya punya siapa? Punya Cina. Kita hanya bahan baku masuk smelter, keluar dijual. Kita nggak bisa hilirisasi membuat baterai, membuat lain turunan dari nikel dan sebagainya. Kalau itu dilakukan, pasti 10 tahun akan datang kita bisa jadi macan di Asia ini. Hutang bisa kita bayar. Jadi, kalau saya bisa simpulkan kondisinya, untuk bisa naik kelas itu 90% soal politik. 90% soal politik. Terus institusi tentunya. 10% soal sumber daya. 90% soal politik dan institusi. Kalau itu bisa benar-benar, 10% yang menentukan sumber daya. Buktinya kita punya sumber daya besar, politik dan institusinya nggak jelas, ya nggak bisa naik kelas kita. Ya kata-kata di Singapura tadi, seperti itu. Jadi kita ini sebenarnya kalau kita bandingkan, itu kondisi kita itu pada tahun 1960 sama dengan Korea Selatan. Kalau Indonesia tahun 60 lebih unggul. Kenapa? Karena Korea Selatan hancur perang, per kapitanya 120 dolar, lebih miskin dari Ghana bahkan. Sumber daya nggak ada, gunung-gunung doang. Populasi 25 juta, 40% buta huruf. Sedangkan Indonesia ada sumber daya alam banyak. Pada saat itu PDB per kapitanya sudah 200 US dollar, lebih kaya dari Korea. Kita punya minyak, gas, timah, kayu masih besar waktu itu, sawit. Kita waktu itu baru 85 juta, dan yang buta huruf cuma 15%. Sedangkan Korea 40%. Tetapi Korea pada saat itu punya Park Chung-hee. Dari 1961 sampai dengan 1979. Dia seorang diktator militer. Dia punya mimpi. Korea harus jadi Jepang kedua. Mimpinya seperti itu.
Maka dia melakukan kebijakan-kebijakan yang cukup brutal, kalau dikatakan gitu. Reformasi agraria, bagi tanah untuk petani. Petani dibimbing, sehingga petani punya modal, pasar domestik menjadi kuat. Kita tanah masih bisa banyak dibagikan petani, bukan pada konglomerat saja. Tetapi jangan asal dibagi. Saya sebenarnya punya mimpi. Kalau petani ini buka Google, contohnya tempatnya Pak Kaban Bogor. Tanaman apa yang terbaik sini muncul? Ini. Pupuk apa? Ini. Pupuk ini. Kemudian marketnya di mana? Marketnya di sini. Harganya berapa? Modalnya berapa? Itu ada. Gitu loh. Di rumah manapun di titik di Indonesia kalau saya searching muncul. Padahal kita punya IPB, kita punya Kementerian Pertanian di mana? Kalau itu ada kan? Kemudian konsultasi pun bisa. Bayangin kalau kita lihat cabai dibuang-buang. Kalau kita punya, sebenarnya datanya nggak susah. Kita cek cabai, pasar induk Jakarta, Bandung semuanya ada. Kemudian cek lagi ongkos angkut dari sini ke sini berapa. Dia bisa ngitung kan gitu. Ya daripada dibuang, jual ke arah Surabaya, contohnya. Dan yang 5 mana sudah jelas di sana ada koperasi itu. Kenapa itu tidak ada sampai sekarang gitu? Jadi Korea melakukan reformasi agraria seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian dia paksa Samsung, Hyundai, LG, dia paksa untuk menghasilkan produk yang bisa ekspor. Kalau nggak bisa itu nggak kasih kredit, bahkan dia akan hancur. Tapi yang bisa ekspor dibesarkan. Kemudian pendidikan gila-gilaan, pendidikan 9 tahun, wajib sekolah. Beasiswa S1, S2 ke Amerika. 40% lulusan SMA masuk universitas. Sumber daya manusia yang dianukan. Indonesia, karena kaya minyak waktu itu migas, jadikan ATM. 80% pendapatan dari minyak, nggak perlu bangun industri. Kayak Arab saja kan, menikmati minyak, padahal minyak kita itu sekarang terbalik. Kalau dulu jumlahnya dengan jumlah penduduk berbanding terbalik, sekarang minyaknya sedikit, jumlah penduduknya udah besar. Jadi harus beli keluar. Kita import monopoli. Ya, import beras monopoli, jagung monopoli, bawang monopoli, gula rafinasi monopoli. Ya gimana? Hasilnya yang kayak ya sebagian saja. Pendidikan tertinggal gitu. Tahun 90 itu yang masuk universitas itu hanya 25% dari lulusan SMA. Mahal dan tidak ada. Karena fokusnya bukan pembangunan fisik saja tahun 90, bukan SDM. Sehingga kita tahu pada 97-98 titik balik krisis ekonomi dunia. Sama-sama Korea juga dibantu oleh IMF, sama dengan Indonesia. Tapi dia lakukan reformasi besar-besaran. Dari dalam maupun dari luar. Maksudnya yang direformasi itu bukan hanya, tapi undang-undangnya pun dia kuatkan. Kita undang-undangnya jiplak, imperialis. Sampai dengan sekarang. Kita harus jujur, reformasi itu bagus, hebat. Tetapi hasil reformasi, amandemen undang-undang yang membuat kita sekarang ini. Saya pernah ngomong, kalau mau menguasai Indonesia itu gampang. Berapa sih ketua partai? Selesai kan? Di DPR, berani bicara? Kalau ketua partai bilang diam, berani? Kan banyak yang pengalaman di partai-partai sini kan? Sebelumnya. Berani nggak? Nggak ada. Ya bagaimana ketua partai? Undang-undangnya seperti itu. Di Korea, perusahaan besar dibantu memang. Asalkan dia bisa ekspor. Nggak bisa ekspor, ya sudah, untuk ngapain dalam negeri. Sekarang ini kan begini Pak,
industri itu hanya dua saja sebenarnya. Satu, ongkos logistiknya murah, yang kedua, mutunya bagus, kompetitif. Di kita, tanya deh siapa yang punya pabrik, minimal tuh 23% biaya logistik industri. Ada preman, ya kan? Ada Pemda, ada polisi. Contohnya, lingkungan hidup aja. Ada Kementerian Lingkungan Hidup, di bawahnya ada Pemda juga ngecek lingkungan hidup, polisi juga ngecek lingkungan hidup. Yang benar yang mana? Berapa persen harus dia bayar? Jadi selama monopoli masih ada, korupsi masih ada, dan semakin meningkat, nggak akan maju. Kita akan begitu aja. Jadi, saya banyak berharap, saya ulangi, saya banyak berharap bahwa dengan partai ini, bangkit partai ini, dan partai ini bisa menjadi partai yang punya pengaruh di DPR, dan menjadi partai pelopor. Karena kita masih punya optimis. Kalau menjadi partai pelopor, jadi tahun 2026-2028 ini seharusnya nikel dan itu yang diperbaiki. Gampangnya gini aja. Nikel 50% itu pilih pemerintah lewat BUMN. Semua perusahaan 50% milik BUMN. Dan 50% itu, 30% itu untuk riset dan pendidikan. Ya kita memang nggak bisa loncatan langsung saja, perlu waktu 10 tahun. Jadi keuntungannya itu bukan semuanya APBN, 30% untuk riset dan pendidikan. Nah kita punya ahli-ahli, punya riset tapi nggak diapa-apain gimana? Bikin apa aja anak ITB, ITS bisa kok. Kita cetak banyak-banyak insinyur. SMK-nya yang benar dijuruskan untuk teknologi-teknologi. Yang lulus masukkan ke universitas teknologi yang terbaik di Cina, di mana gitu. Kemudian KPK dikasih gigi lagi. Kalau giginya cabutin, ya gimana? Kalau ada yang korupsi sampai dengan 10 juta dolar contohnya korupsinya, kasih 20 tahun nggak pakai remisi, sehingga bisnis remisi itu nggak bisa. Cari pulau di sana, ya kan? Dikasih batas, nggak bisa HP masuk. Tiap hari tempat pemotongan sapi di pulau itu. Maksudnya apa coba? Jadikan tempat pemotongan sapi. Biar darahnya ke laut, ikan hiu ngumpul di situ. Nggak bisa kemana-mana di situ. Cuma sipirnya itu nggak boleh kelihatan wajahnya. Ya pakai sebu. Sekarang ini kalau supirnya bisa kelihatan wajahnya, bisa pinjam HP, ya kan? Terus pas datang ke sana, Pak pinjam HP-nya dong, kasih kode. Bapak aku dikasih ada nih di sekolah datang ngasih permen. Anaknya sipir tuh, telepon. Artinya apa? Anakmu sekolah di sini saya udah tahu. Kalau kamu nggak mau kerjasama, anakmu nanti celaka. Itu kan bisa dilakukan. Jadi SMK Politeknik harus direformasi beneran duluan itu. Karena itulah bakal tenaga kerja kita. Jadi sawit contohnya. Kok enak sekali, cuma 20% saja. Jangan dong, 30% untuk koperasi di daerah. Jadi uangnya nggak ke Jakarta aja, di daerah juga punya. Ini nggak ada ke daerah. Buat listrik besar-besaran. Kita ini sekarang ini, saya bilang, PLTA itu nggak akan bisa, tenaga air itu nggak bisa. Green energy nggak akan bisa. Kenapa?
Kalau ada green energy, ini pengusaha-pengusaha batu bara bisa mati. Kalau PLTU pakai batu bara, kan pemilik batu bara yang untung. Padahal kita banyak yang terjun, banyak panas bumi. Coba kalau nikel itu dibuat nggak boleh keluar, bikin baterai. Sekarang kan mobil listrik, punya merek sendiri, brand sendiri. Jutaan lulusan STM tuh, kirimkan kuliah di luar. Kita bisa kok jadi pemasok baterai terbesar di dunia, kok kita punya kok. Orang lain punya chip, oke lah, di chip. Kita baterai aja deh. Jadi ini semua sebenarnya bisa dilakukan. Asal politik dan institusi kita benar-benar menjadi modal utama kita. Dan korupsi benar-benar diberantas. Itu pasti bisa. Jadi saya ulangi, kalau kita Indonesia ingin naik kelas, seperti yang Pak Kaban sampaikan, nggak usah banyak-banyak deh. 70% politik, 20% ekonomi, 10% keberuntungan. Dan punya pemimpin yang berani, yang tidak punya masalah, tidak punya latar belakang. Tanpa itu nggak bisa. Kalau semuanya tersandera, tinggal nih. Karena itu saya juga suka menyandera. Ya, saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan atau tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, tidak apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan. Nggak nurut. Tapi tidak bisa. TNI adalah institusi yang besar bukan karena besarnya. Dia adalah prajurit yang dilatih, dipersenjatai, diorganisir. Kalau pemimpinnya nggak benar, bahaya sekali. Apalagi negara yang lebih kompleks. Saya tidak panjang lebar, hanya yang saya sampaikan ini itu sebenarnya adalah saya memprovokasi Partai Umat. Mengapa saya memprovokasi? Saya ini punya cucu. Jadi saya titip masa depan cucu saya kepada Partai Umat agar tidak jadi budak di negeri sendiri. Jadi saya itu nggak ada yang gratis Pak Kaban, mohon maaf.